Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Pujian bagi Allah, karena dialah Allah yang membimbing kita hingga kita sampai di sini, dalam Islam ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Sungguh ya Allah, tidak ada yang bisa membimbing kami jika Engkau tidak membimbing kami. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah doa yang dibaca oleh para penghuni syurga. Ketika nanti Allah izinkan para penghuni syurga, semoga Allah izinkan kita ada di dalamnya, menginjakkan kaki di syurga, maka Allah menyifati mereka dalam doa ini. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dan salawat kita mohon agar sampai tercurah-curah kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, semua yang mengikuti petunjuknya. Allahu Akbar. Sampailah kita dalam satu kisah manusia yang diantara kalimat-kalimat Allah berlaku kepadanya. Allahu Akbar. Dialah yang dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asy-Syahidul Hayy, manusia syahid yang masih hidup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan yang luar biasa. Jangan pernah kau kira bahwa orang-orang yang terbunuh itu mati, terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak. Bal ahya, bahkan mereka hidup dalam rezeki yang berlimpah dari Allah pencipta mereka. Bahkan kemudian Allah memberikan gambaran mereka farihin, mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka sangat gembira ketika orang-orang yang tinggal di belakang mereka, yang terus berjuang untuk meraih syahid, kemudian mereka terus bertahan, maka tidak ada rasa takut dalam diri mereka dan tidak ada kesedihan dalam diri mereka. Asy-Syahidul Hayy, orang yang syahid tapi masih hidup. Ini adalah sepenggal kisah ketika perang yang sungguh luar biasa. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah peristiwa yang lebih dahsyat dibanding Uhud ya Rasulullah? Masya Allah, standar kesulitan atau kedahsyatan perjuangan Rasulullah adalah Uhud. Sampai Ibunda Aisyah bertanya demikian, saking luar biasanya. Ya, selain jumlah pasukan yang hampir 3 kali lipat besarnya dibanding pasukan kaum muslimin,
kemudian dendam yang luar biasa dari pasukan kafir Quraisy atas kekalahan mereka di Badar, kemudian sempat terbelokkannya atau mundurnya pasukan munafik yang tadinya bergabung, pura-pura bergabung bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya kita mendapati saking dahsyatnya perang itu, isu meninggalnya Rasul pun sangat santer. Ya, beliau dikabarkan berdarah-darah, luka yang luar biasa, bahkan dikabarkan segenggam bongkah emas, logam, ya, entah mata panah atau perisai, itu bersarang di rahang mulia beliau, Masya Allah. Nah, di tengah kecamuknya perang yang luar biasa itu, sebagian kaum muslimin terpaksa syahid, bukan terpaksa ya, syahid. Kemudian sebagian kocar-kacir karena serangan bertubi-tubi dari pasukan Khalid yang belum menjadi muslim waktu itu. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh 11 sahabat Ansor dan seorang sahabat Muhajirin. Siapakah gerangan sahabat mulia ini? Inilah yang diberikan julukan Asy-Syahidul Hayy. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya di dalam kecamuk perang itu kepada 11 orang sahabat Ansar dan 1 sahabat Muhajirin. Siapakah yang berani untuk menembus pasukan, menghalau kafir Quraisy itu? Sahabat mulia ini kemudian mengangkat tangannya. Ia mengatakan, "Aku ya Rasulullah." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, jangan engkau. Engkau bertahan di tempatmu." Maka seorang sahabat Ansor pun mengangkat tangannya seraya memohon doa Rasulullah dan Rasul mengizinkan, "Engkau maju." Luar biasa. Musuh yang dihadapi luar biasa. Pedang, tombak, panah bertubi-tubi hingga ia syahid. Sahabat Ansor yang berikutnya mengajukan dirinya dan terulang syahid hingga sahabat yang ke-11. Allahu Akbar, syahid. 11 syuhada dari kaum Ansar, penolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah gugur syahid. Kemudian maka sahabat ini mengatakan, "Duhai Rasulullah, izinkan aku untuk maju ke depan." Dan benar, ia berjuang begitu luar biasa menjadi tameng perisai Rasul, membela Rasul. Hingga kemudian Rasulullah SAW berhasil naik sedikit demi sedikit ke bukit dan terselamatkan beliau. Tetapi sahabat ini harus menghadapi musuh yang luar biasa. Yang di atas sahabat Umar dan sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Keduanya kemudian diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolong sahabat mulia itu. Alhamdulillah, Allah selamatkan beliau. Tetapi kemudian didapati oleh sahabat Umar dan sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat mulia ini bersimbah darah. Luka begitu banyak, tusukan, tombakan, tancapan panah tak terkira. Para ulama, penulis tafsir, penulis sirah, kemudian mengatakan lebih dari 60 luka menganga dalam tubuh mulianya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 2 sahabat mulia Umar dan Abu Ubaidah menyangka sahabat ini telah syahid, tapi nyatanya Allah masih pertahankan ia dalam kehidupan. Meluncurlah kalimat suci dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Asy-Syahidul Hayy. Siapakah gerangan sahabat mulia ini? Ya, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat ini sesungguhnya adalah saudagar, pedagang, pengusaha besar.
hartanya melimpah ruah. Tapi ternyata, Masya Allah, ini adalah contoh pengusaha yang pejuang. Pengusaha yang jujur, amanah, dan pejuang. Ia tidak terikat dengan hartanya. Justru, ia menunjukkan kepada Allah bahwa tawaran Allah tentang surga bisa ia tebus dengan harta dan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan engkau kira, wahai manusia, jangan engkau kira bahwa orang-orang yang syahid terbunuh di jalan Allah itu mati. La, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tidak. Mereka tidak mati. Bahkan mereka menikmati karunia rizki dari Allah. Sayang, banyak manusia yang tidak tahu. Mereka menikmati kemudahan, kemuliaan, rizki yang berlimpah ruah, keutamaan yang Allah berikan dunia dan akhirat. Jasadnya tidak hancur di kalang bumi. Allah jaga jasadnya, bahkan tetap utuh dengan pakaian dan darah masih segar. Masya Allah, di akhirat tentu luar biasa. Allah berikan kesempatan memberikan syafaat. Allah berikan ia surga tanpa hisab. Allah berikan 70 bidadari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu kemudian Allah jadikan teladan untuk kita. Pengusaha terbesar, jujur, amanah, pejuang. Semoga sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah menjadi orang yang mau meneladani pejuang tangguh ini. Menjadi saudagar, pengusaha terbesar, tapi pejuang tangguh. Yang mau mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.